tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Dan kita masih bersama dengan Mbak Angki Yudhistia. Beliau ini adalah tokoh yang inspiratif. Beliau ini adalah seorang yang sangat sukses di karirnya. Dan tentu saja punya banyak sekali prestasi. Salah satunya beliau ini pernah menjadi Abnon ya? Iya, Abang None. Abang None, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Nah, Mbak Angki ini saat ini menjabat sebagai CEO dari Disable Enterprise. Oke, boleh bercerita tentang CEO Disable Enterprise ini, bagaimana awal mula mendirikannya dan sampai akhirnya sekarang mengurus sampai hari ini? Oke, awal mulanya itu adalah karena pengalaman pribadi. Ketika udah lulus S2, mungkin menurut orang kebanyakan kamu gampang ya dapat kerjaan, enggak juga. Karena walaupun kita diusahakan untuk bisa mandiri setelah lulus kuliah. Jadi mau melamar pekerjaan ya udah kita lamar. Tapi dengan CV walaupun background aku S2, tapi aku nggak pernah bohong kalau aku seorang disabilitas. Jadi aku bilang kalau bahwa aku disabilitas pendengaran. Jadi artinya adalah mendapatkan pekerjaan itu angan-angan belaka. Ya, ditolak gitu. Karena persepsi orang adalah bagaimana kamu bisa kerja nanti, ya kan? Emang kamu bisa. Jadi berusaha mungkin aku sekuat mungkin meyakinkan HR untuk bisa menerima aku itu kayaknya agak sulit. Walaupun aku sempat kerja di beberapa perusahaan besar seperti multinational company juga. Tapi pada akhirnya bahwa banyak banget teman-teman disabilitas yang sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, jumlah disabilitas di Indonesia itu ada 21 juta jiwa. Yang artinya 60% itu masih pada pengangguran. Banyak banget. Nah, karena pada waktu akhirnya aku walaupun sempat kerja di perusahaan, hingga pada akhirnya come back to community. Apa sih yang bisa aku berikan kepada community, apa yang bisa aku berikan kepada lingkungan sekitar supaya aku bisa menjadi yang bermanfaat, ya kan? Kalau kita mau ngejar duniawi, ya udahlah ya, karena aku udah selesai dengan diriku sendiri, aku mengejar duniawi, tapi hingga pada akhirnya membuat aku harus doing something. Nah, hingga pada akhirnya tahun 2011 aku buat Disable Enterprise itu social enterprise yang membuka akses kepada teman-teman disabilitas. Itu kita sekarang sudah 8 tahun. Kita melewati 5 tahun pertama itu susah banget. Karena kenapa? Karena membangun social enterprise itu bukan sesuatu yang kita kira. Karena anggapan orang lain terhadap disabilitas itu masih yang negatif gitu, walaupun kita berusaha mungkin gitu. Hingga pada akhirnya di tahun ke-6 Disable Enterprise sekarang itu adalah menjadi employment service untuk teman-teman disabilitas. Kita memiliki data 3.800 disabilitas yang tiap hari kita rekrut, kita training dan kita placement di perusahaan-perusahaan besar. Sehingga teman-teman disabilitas yang tadinya pengangguran, kalau jalan nunduk, dan mereka sudah bisa berjalan tegak lurus karena ekonominya mulai stabil. Sehingga mereka bisa membahagiakan dirinya sendiri dan membahagiakan orang sekitarnya. Oke, baik. Dan bukan hanya mandiri ya, saya dengar-dengar juga banyak dari mereka yang akhirnya bisa beli rumah untuk mereka sendiri. Yes, salah satu mitra kita, dia walaupun gini, pekerja 3.000 orang itu 60% pekerja vokasi, 40% pekerja profesional. Profesional seperti call center, admin support, gudang, data, dan lain-lain. Vokasi itu kita ada di Go Massage, Go Clean, dan Go Auto. Ibaratnya Go Massage itu kan pijit. Ibaratnya tukang pijit naik derajat, ya kan? Terapis massage teman-teman tunanetra, walaupun kita bukan pijit spa, tapi anatomi tubuh. Teman-teman tunanetra kita itu favoritnya customer. Jadi dia ratingnya tinggi, orderannya tinggi. Jadi walaupun dia blind, dia harus pakai tongkat, tapi dia mampu beli rumah, mampu menyekolahkan anaknya. Jadi dia itu customer paling tertinggi sehingga mendapatkan penghargaan dari Presiden langsung kemarin. Baik, ini sangat menarik Miss Mary. Tadi
Mbak Angki bercerita bahwa 5 tahun pertama ini sangat-sangatlah susah. Ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa yang membuat Mbak Angki ini akhirnya terus berjuang untuk mempertahankan disable enterprise ini? Karena teman-teman disabilitasnya sendiri, ini apa yang kita mulai, sayang nggak sih kalau kita mau membunuh apa yang sudah kita mulai gitu loh kan. Itu sayang banget. Kita belum selesai, terus kita harus give up aja gitu. Kayaknya sia-sia aja perjuangan kita gitu. Jadi kayak ibaratnya kita lagi nyangkul gitu ya, mau dapat berlian, tinggal dikit lagi gitu kan. Tapi karena yang membuat aku kuat itu adalah teman-teman disabilitas itu sendiri. Mereka lah yang dimana aku ketika aku menangis, ketika aku sulit, ketika aku bingung mau ngapain. Tapi mereka tuh tetap yang, Mbak Angki pasti bisa gitu. Karena kayak ngerasa aku tuh kayak mereka bergantung sama aku dan aku punya kewajiban yang belum aku selesaikan. Jadi ya walaupun udah 8 tahun, kita mau 9 tahun, mau 10 tahun, perjalanan kita masih 10 tahun ke depan, masih banyak pekerjaan yang membuat aku bertahan sampai sekarang. Amin. Dan ini cocok banget Mas Irgi. Kalau tadi saya bilang ada 5B, yang sudah saya bagikan berapa? 3 ya. Yang keempat. Yang keempat ini adalah, nah, bersabar. Oke, bersabar pada prosesnya. Oke. Nah, ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena banyak orang mereka mengeluh dan bilang, tapi Miss Mary saya juga udah usaha berbulan-bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi kok belum ada hasilnya. Nah, saya ingin membagikan sebuah cerita. Ini satu kisah yang selalu menginspirasi saya. Oke, jadi suatu hari Anda ingin menanam pohon bambu. Anda beli benih bambu. Oke, Anda beli, Anda tanam di tanah, Anda kasih pupuk, kasih air, kasih sinar matahari. Terus kira-kira bakalan tumbuh dalam waktu 1 hari? Enggak, kata Miss Mary harus sabar. Oke, kalau gitu setiap hari saya kasih pupuk, saya kasih air, saya kasih sinar matahari. Oke, 1 tahun kemudian dilihat nggak ada sama sekali, masih rata dengan tanah, belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, tapi Anda ingat, oke nggak apa-apa, kata Mary Riana harus bersabar pada prosesnya. 1 tahun nggak apa-apa, saya berproses lagi, kasih pupuk lagi, kasih air lagi, kasih sinar matahari, dan Anda berproses bulan demi bulan, akhirnya 2 tahun sudah berlalu. Tahun ketiga, kira-kira tumbuh berapa senti? 40 senti. Wah, 40 senti mah bersyukur. Ya, Anda lihat, Anda cari, mana ya? Sama sekali nggak ada, masih rata. Anda bahkan nggak tahu nih yang mana ya benihnya ya. Benar nggak sih nanamnya ini tertanam dengan benar nggak sih? Bayangkan, sudah 3 tahun dengan rajinnya Anda terus memberikan pupuk, memberikan air, memberikan sinar matahari, dan terus bersabar. Tapi masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Anda mulai bertanya, beneran nggak ya? Mendingan nanam yang lain aja ya. Yang lain udah berbuah, udah panen, udah tinggi. Ini sama sekali nggak ada. Oke, tapi nggak apa-apa. Bersabar. Oke, tahun keempat ternyata masih rata juga. Sama sekali belum ada tanda-tanda kehidupan. Tapi tahun kelima, begitu Anda lihat di saat Anda hampir menyerah, ternyata ada ijo-ijo tumbuh. Nggak tinggi sih, cuma kira-kira 10 cm. Dari situ Anda mulai melihat. Sekarang bayangkan 5 tahun Anda menunggu, tingginya cuma 10 cm. Apa perasaan Anda? Positif ya, bersyukur setidaknya tumbuh ya, benar, oke. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? 6 bulan kemudian, hanya dalam waktu 6 bulan, dari yang tingginya 10 cm bisa menjulang tinggi 30 meter. 30 meter, jauh lebih tinggi melebihi pohon-pohon lainnya. Nah, itulah kisah dari pohon bambu. Dan apa yang saya ingin bagikan kepada Anda semua. Sekarang pertanyaannya, apakah selama 5 tahun ketika itu masih rata dengan tanah dan gak ada tanda-tanda kehidupan, apakah pohon bambu itu tidak bertumbuh? Bertumbuh, tapi bertumbuh ke bawah. Dia menumbuhkan akar-akarnya, menguatkan akar-akarnya sehingga ketika saatnya tiba, dia bisa menjulang dengan cepatnya, dengan tingginya. Lebih tinggi dibandingkan pohon-pohon lainnya. Nah, jadi ketika Anda saat ini
merasa sudah melakukan sesuatu, udah memberikan sepenuhnya, udah kerja keras, udah usaha, udah doa, semua sudah dilakukan, tapi kok belum kelihatan? Tenang, tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Ya, tidak kelihatan bukan berarti sia-sia, ya. Tapi justru disitulah ada pertumbuhan yang sesungguhnya supaya itu bisa menjulang tinggi. Salah satu contohnya adalah yang ada di samping saya, Mbak Angki Yudhistia. Baik, luar biasa. Bagaimana Anda ingin memperjuangkan hidup Anda, sebuah kekurangan menjadi kelebihan, pakailah filosofi pohon bambu. Dan kita masih akan melanjutkannya. Tetap bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Ingin kita bisa lebih luas ke Nusantara, karena skala kita kan masih Jabodetabek. Karena kita menganggap bahwa teman-teman disabilitas ini sumber daya manusia, SDM unggul untuk Indonesia maju. Ya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.